Pembacaan Alkitab 20 April. Perjanjian Lama, Yosua 21 ayat 1 sampai Yosua 22 ayat 20. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Iman Eliasar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa, supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didayami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota di suku Yehuda dan suku Simeon dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota, dan kaum-kaum suku Efraim dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan dan dari suku Manasye. Dan yang setengah itu keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isaskar, dari suku Asher, dan dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben dan dari suku Gad dan dari suku Sebulon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan pengantaran Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini, kepada anak-anak Harun dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa suku Enak di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada mereka, kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah pengembalaan kota itu, Libna dan dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yatir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Holon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ain dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yuta dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Shemesh dengan tanah-tanah pengembalaannya. 9 kota dari kedua suku itu, dan dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun para imam itu. Ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim. Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kibsaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, dan dari suku Dan, Elteke dengan tanah-tanah pengembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, dan dari suku Manasye yang setengah itu, Taanak dan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. 2 kota, seluruhnya kota-kota itu ada 10 dengan tanah-tanah pengembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal di antara keturunan Kehat. Bani Gerson dan kaum-kaum orang Lewi mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi. Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan dan di tanah dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Beestera dengan tanah-tanah pengembalaannya. 2 kota, dan dari suku Isaskar, Kision dan dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan En-Ganim dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, dan dari suku Asher, Misal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah pengembalaannya,
dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, dan dari suku Naftali, Kedesi, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya. Hamot Dor dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah pengembalaannya, 3 kota. Seluruh kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut kaum-kaum mereka ada 13 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal mendapat dari suku Sebulon, Yokneam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Karta dengan tanah-tanah pengembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, dan dari suku Ruben, Beser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. 4 kota, dan dari suku Gad, Ramot, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruh kota-kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah pengembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota itu jadi tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tempat seperti dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Pembacaan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagi mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak dan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang daripada musuhmu itu. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai di Gelilot pada sungai Yordan di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah orang-orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel.
Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pineas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu telah kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye dan setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian: beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tula, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Sera berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukan segenap umat Israel kena murka, bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Baca dari Perjanjian Baru Lukas 20 ayat 1 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua itu, dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberimu kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau ia katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu iya, mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dan dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang yang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apa arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu ini, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut pada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh
kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui maksud mereka dengan licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Pembacaan dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 14. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang-orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun." Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang merebutkan Rahab seperti orang terbunuh, dan dengan lenganmu yang kuat Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya Engkau yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena namamu. Punyamulah lengan perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 13 ayat 15 sampai 16. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.